pagi Kak Rere. Pagi Kak. Sebelumnya kita kan udah pernah kontekan ya di WhatsApp. Nah ini kan pertama kali kita ketemu. Nah, otomatis sebelum kita masuk sesi konseling, mungkin Kak Rere bisa memperkenalkan diri dulu. Oke Kak, salam saya. Sebelumnya terima kasih banyak Kak udah menyediakan waktu untuk sesi konseling hari ini. Dan perkenalkan lagi, namaku Rezal Rizky. Biasanya aku dipanggil Rere. Aku kebetulan mahasiswa semester 2. Aku saat ini ada kayak semacam join di sebuah komunitas di luar Amerika. Jadi ya kesibukanku saat ini itu meskipun kuliah tapi aku juga aktif di komunitas tadi. Sebenarnya Kak Rere asalnya dari mana? Aku dari Surabaya. Oh, di Surabaya. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana Kak Rere? Di UNER. Oh, di UNER. Program studi apa itu? Akuntansi. Akuntansi. Emang minatnya di akuntansi atau ada beberapa minat yang lain? Emang aku waktu SMA itu sering banget kayak misal dijadiin bendahara. Jadi kenapa aku nggak belajar akuntansi juga gitu. Jadi menurutku masih selinear sama apa yang aku pelajari di SMA. Oh, berarti di SMA udah punya pengalaman di keuangan ya, akhirnya tertarik untuk masuk akuntansi. Ya. Tadi kan Kak Rere menyebutkan gabung di komunitas, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut komunitasnya itu kayak gimana? Nah, komunitasku ini kayak dia itu semacam event organizer. Jadi kalau saya orang yang memakai jasanya kita, aku sama teman-teman tuh yang nge-handle entah itu event semacam konser ataupun event kecil-kecilan kayak event di Jepangan, Korea, gitu-gitu. Oh, itu udah lama berjalan itu? Sejak aku kelas 12 sih, 2 tahunan berarti. 2 tahun, berarti udah cukup lama ya. Kira-kira Kak Rere di situ mungkin menjabat sebagai apa? Oh, saat ini aku jadi SC sih, steering committee. Nah, itu kan karena itu terbentuk karena aku dan teman-teman SMA aku juga. Nah, karena masih satu ranah, dulu kan aku sama teman-teman SMA aku juga pernah bikin event dan kita deket nih. Akhirnya kita join lah di satu komunitas itu dan kita dijadikan sebagai SC karena kita udah berpengalaman di organisasi di SMA. Nah, kebetulan pembinanya itu pembina dari ekstrakurikuler kami gitu. Oke, ini kan Kak Rere sudah memperkenalkan diri panjang lebar ya. Ini aku di sini izin pakai bahasa aku ya biar kita lebih akrab lagi waktu konseling. Sebelumnya perkenalkan, namaku Salsabella dan di sini akan jadi konselornya Kak Rere. Kak Rere bisa manggil Kak, Mbak, Ibu, terserah, senyamannya Kak Rere aja. Nah, di sini Kak Rere nggak perlu khawatir akan kita bocorkan ke luar ruangan ini karena di sini ada akses kerahasiaan yang harus kita jaga. Jadi Kak Rere bisa terbuka pada aku sebagai konselor biar cerita Kak Rere itu nggak ada yang tertutupi dan kita bisa cari jalan keluar yang lebih baik lagi dengan keterbukaan yang Kak Rere berikan padaku. Kak Rere di sini datang atas paksaan orang lain atau mungkin diri sendiri? Awalnya tuh kayak aku nggak mau nih kayak konselor gini karena aku merasa aku bisa handle, tapi tiba-tiba kayak aku udah di titik aku itu muak banget gitu loh Kak. Aku nggak bisa nahan sendiri, aku udah pengen marah tapi aku nggak bisa kasih solusi nih ke aku sendiri gitu. Jadi aku kayaknya butuh orang yang profesional untuk membantu aku gitu. Berarti Kak Rere mentok dengan pemikirannya Kak Rere sendiri, jadi butuh bantuan dari aku sebagai konselor gitu ya. Oke, sebelum kita masuk sesi konseling yang lebih lanjut, mungkin sesi konseling ini akan berjalan sekitar 40 menit, tapi jika memang Kak Rere butuh konseling lanjutan bisa langsung menghubungi aku ya. Nah, kita di sini bisa tanda tangan terlebih dahulu nih. Ini lembar persetujuan yang harus Kak Rere pahami terlebih dahulu sebelum kita mulai konseling. Mungkin bisa dibaca dulu.
karena Kak Rere sudah tanda tangan di sini, berarti kita bisa mulai sesi konseling karena Kak Rere sudah berkomitmen untuk terbuka dan mempercayai aku sebagai suami Kak Rere. Oke, Kak Rere, aku izin sebelumnya bawa catatan ya, apakah boleh? Oh ya, Ya, ini nanti untuk mencatat beberapa poin yang penting dari ceritanya Kak Rere biar kita nggak kelupaan gitu ya. Oke, tadi kan Kak Rere menyebutkan ada sesuatu yang mengganggu, mungkin bisa diceritakan? oke Kak, kan aku di komunitas itu ada temen SMA aku 4 orang. Nah, dari 4 orang ini berarti kalau sama aku kan 5 orang ya. Nah, kita berlima itu kita udah deket dari SMA, kita kemana-mana bareng, jadi kita mau join komunitas itu juga bareng. Awalnya tuh kayak kita juga nggak expect kalau bakal bareng lagi karena kita ditarik sama pembina kita itu di dunia entertainment. Jadi kayak aku masih kayak oh aku masih ketemu mereka lagi nih gitu. Terus dan di situ kan jabatan kami kan agak gede ya, steering committee, yang mana kita bakal ngebawahin panitia-panitia yang di bawahnya. Nah, dalam steering committee ini kita dibagi tugas lagi. Aku sebagai bendahara, kemudian ada ketuanya, wakil satu, wakil dua, dan sekretaris. Nah, sejauh berjalan berapa bulan ya, 2 bulan kita kumpul itu ada project. Nah, project ini kita dapat yang mana berarti kita harus kerja nih, kerja. Nah, karena wakil satu, wakil dua itu kan tugasnya beda ya. Kalau wakil satu itu di internal kita, kalau wakil dua itu di eksternal kita. Jadi yang wakil satu itu ngurus kayak internal panitia, yang wakil dua itu untuk eksternal hubungan sama orang luar. Nah, kalau ada hal keuangan itu kan pastinya mereka semua kan ke aku ya. Setelah berjalan berapa bulan ya, 3 bulan itu aku udah ngerasa kayak kenapa teman-teman ini agak kurang aktif gitu ya. Kita kan kuliah di tempat yang berbeda, mungkin ada 2 orang yang satu kampus sama aku nih, tapi kita beda jurusan gitu. Nah, itu aku masih bisa tahu kesibukan mereka tuh apa dan seperti apa gitu. Tapi mereka tuh masih bantu, tapi so far itu yang dominan bekerja itu hanya 1 orang aja, dan itu pun kita beda kampus itu. Jadi sebetulnya namanya Kak Dio ya, dia tuh cowok, jadi aku sama dia tuh beda kampus. Kak Dio tuh kalau misalnya ada apa-apa tuh kan bilang ya ke aku kayak ini gimana gitu. Jadi kayak apa ya, dia tuh dari semua steering committee itu yang sering konsultasi tentang keuangan tuh cuma Kak Dio. Nah, yang lain tuh aku nggak tahu apakah mereka ini perlu laporan atau gimana. Nah, ada di suatu masa kami tuh rapat, dan yang hadir itu banyak, cuma mereka tuh pasti kayak apa ya, kayak izin di tengah-tengah atau tiba-tiba ada yang sakit. Nah, di situ kan aku jebel banget ya Kak, kayak kita tuh rapat udah ada timeline-nya. Jadi awal kita sebelum apa ya, sebelum eventnya berjalan, kerja kita berjalan, kita tuh udah menetapkan sebuah timeline. Jadi kita itu ada kalender di Timetree, itu kayak semacam aplikasi. Kita tuh bisa kayak menjadwal, oh kita tuh sekarang jadwalnya ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Nah, kita semua tuh bisa lihat. Nah, ada jadwal rapat, ada 1 anak atau 2 anak itu dia tuh kayak selalu izin aku sakit gitu. Terus aku sama Kak Dio kan juga bilang, padahal kan kita udah nge-planning nih di Timetree, kita udah tahu jadwalnya semua. Kenapa kalau udah tahu ada rapat, kenapa kesehatannya nggak dijaga? Baru kalau semisal udah hamil berapa hari dia bilang kalau nggak bisa datang karena sakit gitu. Nah, di situ aku sama Kak Dio tuh jengkel gitu loh. Nah, terus habis itu ada lagi di satu masa, aku nggak tahu ya, pasti kan teman-teman tuh juga sibuk sama tugas kuliahnya. Aku tahu karena aku juga mahasiswa sama seperti mereka, pasti kan ada pekerjaan yang berbeda. Apalagi kan teman-teman
ada yang teknik atau informatika, itu kan pasti bebannya itu lebih berat daripada anak-anak akuntansi seperti aku. Nah, aku nggak tahu kesibukan mereka itu apa, cuma ada satu masa dia tuh nggak mengerjakan tugasnya sebagai sekretaris. Jadi pembinaku bilang ya udah kamu aja handle gitu, dan Kak Dio pun ngomong hal yang sama seperti aku, ya udah kamu aja handle karena kita mau ketemu sama orang, kalau misal dokumennya nggak selesai nggak bisa gitu. Ya memang aku bisa sih Kak kalau misalnya handle file-file apapun itu, cuma kayak kalau misal semua diberatkan ke aku sama Kak Dio, itu kan pastinya kayak kita tuh juga capek gitu loh, apalagi kan kita harus ngebawain beberapa panitia-panitia yang lain, belum lagi nanti komunikasinya sama adik-adik itu kayak gimana, belum lagi hubungan sama orang luar seperti apa. Dan aku tuh sempet jengkelnya sama ketuanya itu ketika kita ada suatu struggling, kayak kita harus berjuang di satu masa kayak itu, kita butuh solusi banget, dia tuh kayak nggak bisa kasih kita solusi gitu loh. Setiap aku sama Kak Dio tanya ini gimana guys, berteman sama orang ini, yang ini tugas filenya udah selesai belum, itu gak ada yang jawab di grup itu. Malah teman-teman itu kayak OOT ngebahas yang lain, kayak ih kamu tau gak sih ini ada panitia yang pacaran gini-gini, terus kayak ya aku nggak masalah mereka mau pacaran atau gimana, cuma ya itu kan pribadinya masing-masing. Kalau misal udah dalam suatu kepanitiaan ya harusnya profesional gitu, kayak kita nggak masalah hal itu, yang penting kita ini harus benar sebagai atasan mereka. Kalau kita aja nggak benar, gimana sama adik-adiknya gitu. Terus ada satu titik aku sama Kak Dio tuh udah jaga banget ya sama teman-teman, karena apa namanya, kayak kita itu wis istilahnya tuh ngajak mereka dari awal, ayo kerjain ini karena kita mau ketemu sama orang, ayo kita kerjain ini, kita mau ketemu sama orang-orang yang bersangkutan gitu. Dan itu kan pasti orang-orang yang bersangkutan kan bukan orang-orang biasa ya, jadi kayak aku sama Kak Dio tuh ada ketakutan sendiri untuk menghadapi hal itu. Tapi kenapa teman-teman yang lain itu kayak nggak ada inisiatif, ayo temenin juga bareng-bareng, kita kan SC nih bareng-bareng, nanti pastinya kan ada notulensi, ada apa namanya kayak penghubung antara pihak internal sama eksternal, terus aku sebagai ketua juga harus ikut kalian, itu nggak ada. Jadi kayak so far yang ngehandle cuma aku sama Kak Dio, dan kalau misal Kak Dio nggak bisa ya aku, kalau aku nggak bisa ya Kak Dio gitu. Dan aku merasa tuh kayak kenapa berat dikit aja sih Kak, aku gitu sama Kak Dio. Terus Kak Dio tuh sempet marah juga, tapi mau gimana lagi, sampai ada di satu titik kita tuh bener-bener capek, aku sama Kak Dio udah capek, ya udah kita jadi proses sendiri, nggak usah nunggu teman-teman lama gitu. Pasti alasan mereka adalah sibuk, sakit, udah gitu. Sedangkan aku sama Kak Dio ya bukan gimana ya Kak, karena pain toleran orang kan beda-beda. Jadi kalau misal aku sama Kak Dio sakit pun ya itu gantian, kalau dua-duanya sakit ya udah kita sama-sama bisa tapi saling mati gitu. Sampai pernah Kak Dio itu habis dari Nganjuk, terus aku bilang kan ke Kak Dio ini udah ketemu sama orang besok gitu, kayaknya aku nggak bisa sendiri deh, kalau misal aku ngajak temennya gimana ya gitu. Terus Kak Dio bilang iya coba nanti di grup gitu, aku juga nggak bisa lagi di Nganjuk gitu. Terus kayak aku bilang di ketuanya di grup tak tag, Kak bisa nggak bantu besok ada ketemu sama orang gitu. Soalnya aku gak bisa, soalnya aku sibuk harus apa namanya ada tugas kuliah ini, dan dua orang yang lain tuh gak bisa. Jadi aku kayak aduh masa aku sendiri gitu. Terus akhirnya Kak Dio nimbrung tuh di grup, udah sama aku aja gitu. Terus aku kan juga mikir ya, loh Kak Dio kan lagi di Nganjuk ya, kayak perjalanan dari Nganjuk ke Surabaya kan nggak sebentar ya. Terus aku bilang di grup juga itu, kan Kak Dio lagi di Nganjuk gimana, sedangkan kita harus ketemu sama orang tuh besok siang jam 9
9-an sih, ya masih pagi sih, cuma kan itu agak siangan dikit gitu. Terus Kak dia bilang nggak apa-apa nanti aku OTW dari Nganjuk pagi, nanti jam 9 kan bisa sampai. Terus aku kayak ya Allah, kenapa Kak Dio yang dari Nganjuk itu effort banget gitu loh Kak ke Surabaya untuk ketemu orang tua, padahal dia di Nganjuk itu juga ada apa ya, kayak masalah keluarga yang harus dia selesaikan. Terus dia kayak gak apa-apa, kan cuma sehari aja. Sedangkan teman-temanku yang di Surabaya tuh kayak gak ada uh, empati, kayak oh sama aku aja gitu, nggak ada. Terus aku sampai nggak enak kan sama Kak Dia, aku sampai mikir aduh Kak Dia tak kasih apa ya, kayak aku nggak enak nih sama dia gitu kan. Pembina aku tuh juga udah tahu gitu. Akhirnya setelah kita ketemu sama orang itu, jadi kita berhasil nih kayak meyakinkan orang itu untuk kerjasama sama kita. Terus aku minta maaf lah sama Kak Dio, minta maaf ya karena aku kayaknya salah deh kalau ngomong sama Kak Dio kemarin tuh. Gak apa-apa gitu, daripada temen-temen gak ada bisa. Terus ya aku terus terang lah sama Kak Dio, ini loh Kak Dio udah jauh-jauh dari Nganjuk ke Surabaya cuma buat ketemu sama orang aja. Sedangkan temen-temen yang lain yang di Surabaya tuh kayak mereka sibuk sama dirinya sendiri gitu. Ya kan, ini udah tanggung jawabku sebagai wakil luar, karena aku menghubungkan eksternal sama teman-teman. Saya kayak kenapa orang yang kayak Kak Dio cuma satu waktu gitu. Dan aku tuh sebenarnya udah jengkel banget Kak sama teman-teman yang lain. Bahkan aku sering banget cerita ke Kak Dio kan, kayak aku tuh jengkel banget sama teman-teman. Karena apa? Karena mereka nggak ada kayak perasaan oh aku mau bantu nih, kita bantu apa ya gitu tuh nggak ada kan. Jadi kayak Kak Dio tuh sebenarnya jengkel, cuma Kak Dio tuh bilang ya udahlah kita fokus aja sama eventnya kita. Karena kalau kita ngomong sekarang nih dengan posisi event kita belum jalan, belum final, pasti mereka nanti pada hilang gitu. Terus aku bilang terus gimana, ya udah nanti aja kita bilangnya gitu. Nah aku tuh bingung Kak, gimana caranya aku ngomong ke teman-teman dengan keadaanku dan Kak Dio sekarang itu. Oke, berarti dari panjangnya cerita Kak Rere tadi tuh yang bisa digaris bawah itu Kak Rere tuh punya inti gitu ya, berarti inti dari beberapa orang yang seharusnya mereka tuh andil lebih banyak di event yang akan berjalan nanti. Karena kan beberapa anggota panitia itu kan juga nggak mereka tuh terima jadi biasanya kayak dari atasan itu kan pasti langsung ke panitia-panitia yang bawah, tapi kan yang jadi penghubung kan ya jelas yang inti atas-atasnya yang harus ngomong sama orang. Tapi justru inti dari event itu tadi malah banyak yang nggak ikut andil, padahal itu harusnya juga jadi tugasnya mereka. Kalau gitu itu tugas gantian yang emang kita tuh harus saling backup. Tapi ternyata justru Kak Rere sama Kak Dir tadi yang lebih banyak kerja, karena mungkin Kak Dir juga menyadari posisinya sebagai wakil tadi, akhirnya ya harus ya dia merasa ya ini emang tanggung jawabku. Tapi di satu sisi Kak Rere juga nggak enak juga kan kalau harus merepotkan Kak Dio terus-terusan. Apalagi tadi Kak Dio kan dari Nganjuk ke Surabaya cuma buat temuin orang, dan alhamdulillahnya berhasil kerjasama dengan eventnya Kak Rere itu tadi. Nah dulu waktu Kak Rere ditarik sebagai SC pertama kali itu, apa teman-teman inti Kak Rere itu juga seperti ini? Enggak sih, karena kan aku tahu ya mereka tuh dari SMA tuh kinerjanya bagus dan mereka tuh juga problem solving gitu. Mungkin karena kita waktu SMA itu sering ketemu ya, jadi kita tuh masih tahu kesibukan mereka tuh apa, dan kita tuh masih bisa kayak nyamperin ke kelasnya kayak ayo kerjain ini, ayo kerjain itu, kita masih bisa. Sekarang kita kan kuliah, sekarang kan kayak nggak mungkin kita nyamperin ke kampusnya kayak buat kerjain itu gitu. Jadi itu tuh menurutku perubahannya itu ketika mereka masuk kuliah tuh. Setelah mereka berubah itu tadi karena mungkin kesibukan beberapa tugas kuliah juga dan tuntutan dari luar, apa sih dampak yang paling nyata yang udah Kak Rere terima setelah mereka berubah itu tadi? Oke, dampak yang paling tak terima itu pernah aku sama Kak Dio itu sampai begadang berdua. Itu ngerjain apa ya itu RAB atau proposal aku. Oke, kita tuh ngerjain itu kan buat sponsor utama ya.
dan itu pastinya harus perfect banget tuh kak filenya. Dan aku ngerjain sama kak Dio kita kerjain gitu. Nah emang teman-teman itu udah ngerjain, tapi setelah mereka ngerjain bagian mereka tuh nggak cross check ulang, jadinya ada beberapa kesalahan yang mungkin harus dibenarkan. Dan itu kan mestinya wis malam banget ya kak, jam 11-an, dan mereka tuh udah pada tidur, jadi yang on tuh cuma aku sama kak Dio. Jadi mau gak mau aku jimit sama kak Dio benerin file itu tadi, dan itu sampai jam 3 pagi. Padahal kita jam 8 tuh harus ketemu orang, of course kita kurang istirahat tuh. Dan habis kita ketemu orang itu, aku sama kak Dio tuh ngantuk banget kak. Terus itu kan aku boncengan aja sama kak Dio, aku merasa kalau kak Dio tuh agak nyetirnya tuh agak oleng. Aku bilang kak Dio kayaknya kita minggir deh, aku gitu, soalnya kak Dio udah ngantuk, aku juga ngantuk gitu. Jadi kayak gimana kalau kita melipir dulu ke Indomaret atau Alfamart gitu, kayak cari kopi gitu. Ya udah akhirnya di situ kita melipir, dan kak Dio sempet tidur bentar kayak gitu. Terus kak Dio cakap apa gitu, kalau aku nggak tidur kan nggak apa ya, karena kan yang dibonceng ya, jadi kayak ya nggak apa-apa. Tapi untungnya waktu itu kan masih di daerah Surabaya juga, meskipun agak jauh dari basecampnya kita. Jadi kayak ya wis kalau aku biarin Kak Dewi istirahat dulu, karena dia yang nyetir kan, dan perjalanannya masih berapa kilometer lagi, jadi aku kalau kenapa-napa, jadi aku minta Kak Dewi buat tidur aja gitu. Dan itu yang paling aku ingat ketika aku jengkel sama teman-teman. Oke, berarti Kak Lele merasa untung ada Kak Dio gitu ya, jadi kayak ada yang membantu sebenarnya di inti komunitas ini, yang beberapa anaknya itu terlalu ketanggil tadi. Apa sih yang membuat Kak Lele itu merasa capek banget waktu ngadepin teman-teman? Yang bikin aku benar-benar rasa capek itu tadi kak, ketika aku udah misalnya kayak tanya, ini surat undangan udah jadi belum ya, ini surat-surat penting buat orang-orang itu udah jadi belum ya, terus ini buat progres apa namanya kayak laporan rekap itu udah ada belum ya, dan itu gak ada yang jawab. Itu berkali-kali aku tanya, bahkan ada sampai 1 bulan kak Dio yang nanya ini gimana gitu. Terus gak ada yang jawab, akhirnya yang jawab tuh aku, oh ini kak kemarin terakhir itu belum gitu. Di situ kak Dio marah, emang dari SC ini cuma kamu aja kan sama aku, aku udah nggak boleh dijawab lagi. Terus teman-teman yang jawab kan, dan itu titik keselnya kak Dio sama aku, dan itu pertama kali aku lihat kak Dio marah. Itu sampai teman-teman sampai ya Kak Dio harus turun tangan, padahal itu seharusnya ya kalau mereka lebih gercep lagi harusnya nggak sampai si Kak Dio ini sampai marah gitu berarti. Oke, biasanya kan dalam suatu lingkungan itu kalau ada beberapa anak yang semangatnya lagi menurun, itu kan pasti mempengaruhi lingkungan sekitarnya juga. Nah, biasanya tuh di situasi kayak gimana sih semangatnya Kak Rere itu juga kena dampaknya? Contoh kayak temen-temennya Kak Rere itu mungkin waktu rapat bad mood atau lagi capek, nah itu mempengaruhi Kak Rere atau enggak? Iya, kayak harusnya kan yang bad mood kan aku, karena kalian nggak pernah apa ya, istilahnya kayak nggak pernah ngereken aku sama Kak Dio. Kalau misal mereka yang bad mood, salah dong, harusnya aku sama Kak Dio yang bad mood. Kayak kenapa kalian nggak menyadari tugas kalian, kenapa harus aku sama Kak Dio yang rasakan gitu. Sekarang lagi ada tugas di komunitas itu? So far masih nggak ada, karena kan kita udah bosan selesai nih gitu ya kemarin, hari apa itu kan, Sabtu udah selesai, udah puncak udah selesai. Nah tapi kita itu belum menjalankan yang namanya evaluasi. Nah aku tuh mikirnya kayak untuk evaluasi aku juga mau menyampaikan beberapa hal itu ke teman-teman gitu kak, karena biar ketika kita ada proyek kedepannya nggak kayak gini lagi. Emang orang luar tuh melihatnya kayak oh bagus ya gitu, tapi dalamnya kita yang capek gitu. Berarti nanti kedepannya masih ada proyek lagi yang harus dilakukan di komunitas ini? Harusnya ada. Oke, coba Kak Rere itu membayangkan gimana kalau setelah Kak Rere malam ini tidur, nah mungkin di 3 hari setelahnya
ada proyek ini. Nah waktu Kak Riri bangun, terus Kak Riri itu merasa kalau ada yang lebih baik lagi nih di antara teman-temannya Kak Riri. Jadi mereka itu nggak jadi orang yang seperti ini, tapi justru mereka jadi orang yang ikut andil dalam berbagai hal yang memang harusnya jadi tugasnya mereka. Nah itu hal pertama apa yang Kak Riri sadari jika memang ada perubahan dari mereka? Maksudnya aku bakal merasa kayak aku nggak perlu begadang lagi sampai malam sampai jam 3 sama Kak Dio, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin aku sama Kak Dio nggak bakal ngerasain yang namanya ngantuk di jalan sampai ngelik Indomaret tuh sampai aku nyuruh Kak Dio di situ, nggak mungkin. Yang kedua, aku bakal ngerasa kayak bebanku sama Kak Dio itu berkurang karena kayak ya udah kita kerja sesuai porsinya masing-masing. Terus yang keempat, pasti event yang bakalan kita jalanin itu bakal perfect dari dalam dan luar. Jadi kita menurut orang berhasil, menurut kita juga berhasil. Oke. Berarti andainya teman-temannya Kak Riri itu lebih andil ikut banyak gitu ya. Pasti Kak Riri dan Kak Dia itu nggak akan secapek itu untuk mengerjakan event ini sendirian, meskipun banyak beberapa panitia lain yang akhirnya ikut eksekusi, tapi kan tetap dari perintahnya atasan kan, dari inti kan. Nah, kira-kira kalau mereka sudah berubah ya, itu Kak Riri bisa lihat cara kerjanya mereka kayak gimana kira-kira? Pastinya kalau aku lihat cara kerjanya mereka itu kalau susah berhasil ya, itu mereka kerjain tugas mereka sesuai porsinya yang pertama. Dan yang kedua, meskipun mereka mengeluh kayak aduh capek nih, tapi tetap jalan is okay karena kan ya sesuai porsinya. Kalau semisal kayak sesuai porsinya kayak yang kemarin, aku harus ngendel kayak persuratan yang harusnya aku ngendel keuangan, terus Kak Dio juga double nih ngehandle apa namanya orang-orang luar sama anak-anak akap, itu mungkin bakal jauh lebih ringan lagi. Jadi kita kerja sesuai porsinya. Kalau keuangan ya udah keuangan aja, kalau Kak Dio hubungan sama orang luar ya udah orang aja gitu. Kira-kira kalau mereka sudah berubah nih, gimana perasaannya Kak Riri di komunitas itu karena mereka udah berubah? Aku lebih kayak fun lagi aku ikut komunitas itu, kayak aku lebih semangat. Kayak mungkin kalau semisal mereka sadar nih kayak oh tugasku ini gitu harus dikerjakan cepet karena kita deadline-nya juga mepet gitu, mungkin setelah apa namanya kayak ngisi tugas itu, mungkin misalnya nih habis ketemu orang, kita kayaknya bakal kayak wih enak nih, kita ngerasain seneng capeknya tuh bareng. Mungkin kita habis ketemu semua orang, kita makan bakso, itu jadi apa ya Kak, kayak kesenangan tersendiri gitu loh, karena kita kan udah bareng-bareng, kayak istilahnya kita self reward bareng gitu loh. Berarti kalau kelompok itu lebih baik dari sekarang, mungkin Kak Riri juga bisa lebih enjoy lagi menjalani komunitas dan gak akan secapek itu, gak akan nge-push dirinya Kak Riri lebih dari porsi yang seharusnya jadi tugasnya Kak Riri gitu. Oke. Kalau dinilai nih, aku punya skala 1 sampai 10. Nah, 1 ini yang paling rendah, 10 ini yang paling tinggi. Dari skala 1 sampai 10 itu, seberapa mampu sih Kak Riri itu menghadapi situasi kelompok yang saat ini, bukan yang seandainya tadi ya, yang saat ini? 110 ya, mampu menghadapi keadaan mereka yang kayak jadi Kak Riri itu bisa mengelola situasi kelompok itu 1 sampai 10, tingkat capeknya itu di berapa sih? mungkin kalau dengan kinerja teman-teman yang tepat ya, mungkin tingkat capekku ada di 5 sih. Nah, kenapa di 5? Kenapa serendah itu? Kan masih ada 6, 7 gitu. karena kan mereka kan kerjanya itu sesuai porsinya masing-masing ya, jadi aku mungkin capeknya di tugas pajak, karena aku kan keuangan yang itu menguras energi banget. Nah kalau semisal aku nggak ditambah tugas lain, mungkin capekku ya karena uang aja, itu enggak karena tugas-tugas lain, dan aku harus menghadapi dinamika yang nggak sehat itu. Effort apa sih yang sudah Kak Riri coba untuk mengubah
kelompok ini? Effort yang udah aku ini ya, ini sih yang aku bilang tadi, kayak aku nyoba ngajak teman-teman buat ngerjain itu, tapi ya karena nggak mempan, alhasil mungkin hamin seminggu event aku tuh sempet diem. Jadi kayak aku nggak nyebut di grup kalau semisal nggak ada apa-apa. Jadi kalau semisal teman-teman ngebahas yang lain selain tugas itu, tugas komunitas itu, aku nggak 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 join grup. Tapi ketika mereka bahas, oke aku join, tapi ya udah sekedar bahas tugas yang akan datang ketika di event aja gitu. Berarti Kak Ria itu sebenarnya udah pernah coba beberapa kali untuk ngajak tim inti ini ngerjain tugasnya atau ngerjain apa yang harus mereka kerjain, daripada di handle Kak Ria semua dan Kak Dio malah jatuhnya itu ya capeknya ke kalian berdua aja. Justru teman-teman itu nggak ada effort lebih untuk membantu, karena itu juga termasuk tugasnya mereka. Menurut Kak Ria itu tugasnya mereka seberarti tugas sampai mereka itu tiba-tiba kadang nggak ngerjain tugasnya atau ngerjain tugasnya itu mereka. Oke, sekarang aku bedah ya. Mungkin tugasku sama Kak Dio kan udah aku paparin nih. Kalau tugas kan dari keuangan, tugasnya Kak Dio itu menghubungkan pihak eksternal ke pihak internal. Nah kalau pihak internal itu lebih ke mengelola gimana sih manajemen ke panitia itu seperti apa. Jadi dari misal nih Kak Dio bisa ketemu orang, itu disampaikan ke kita berlima. Nah nanti ini yang wakil pertama yang pihak internal tuh menyampaikan ke panitia. Nah kemudian yang kedua, of course dia memastikan apakah semua udah berjalan dengan baik, problem solvingnya juga. Terus kemudian sekretaris itu persuratan. Nah menurutku dengan tugas-tugas itu tadi, kalau dilihat dari kompetensi mereka itu sebenarnya kalau dibilang berat juga nggak terlalu berat, kalau dibilang nggak terlalu berat juga berat gitu. Jadi menurutku ya netral dengan kompetensi yang mereka punya. Mereka sempat speak up nggak sih kalau tugasnya mereka tuh susah, atau mungkin sempat cerita ke karirnya sebagai SC, tugasku kayaknya melebihi porsiku, atau mereka tuh udah pernah coba mengerjakan tugas itu sampai selesai tapi ternyata tugas itu lebih susah daripada yang mereka bayangkan? Ada sih Kak. Jadi ada sekretaris tuh dia udah kerjakan tugasnya sesuai pembina yang mau. Menurut dia tuh yang pembina mau itu ya udah dia kerjakan, tapi setelah diserahkan ke pembina itu pembinanya tuh kayak nggak serak gitu. Terus aku coba tanya, emang apa sih Kak, aku kan manggil pembinanya kan Kak ya, emang apa sih Kak yang nggak serak gitu kan. Waktu itu bikin rundown ya, terus dia bilang ini tuh timenya nggak gini yang bener, terus yang bener kayak gimana gitu. Nah kebetulan kan aku juga join kepanitiaan di kampus. Nah karena aku jadi si acara bikin rundown juga kan, aku bilang lah kayak gini kakak gitu, iya bener yang bener kayak gini gitu. Nah terus salahnya sekretaris apa adalah nggak ada kopnya gitu. Ya udah tak bikin aja kopnya. Terus kayak kok bisa lah gitu. Nah dari situ pembinaku itu kayak udah mempercayakan kalau semisal ada tugas sekretaris yang nggak bisa diserahkan ke aku gitu. Tapi dari sekretaris sendiri tuh pernah mungkin minta diajarin ke Kak Rere, atau daripada langsung ke Kak Rere gitu ya, kan itu kan menjadi sekretaris, jadi untuk pengalaman kedepannya kan juga pasti sekretaris yang ngerjain. Nah itu pernah nggak sih mereka tuh minta tolong diajarin ke Kak Rere daripada langsung menyerahkan tugas itu ke Kak Rere? So far itu enggak ya, dia tuh nggak pernah minta buat ajarin aku. Tapi mungkin karena pembinaku waktu itu udah latih kata kelamaan, ya udah ke aku aja. Apalagi si sekretaris tuh memang dia tuh dominan banget loh, kayak ini gimana sih Kak yang bener itu, aku tuh udah ngerjain gitu. Saya kayak oke, kalau memang kinerja dia seperti itu ya lagi gitu. Ya aku juga tahu sih gimana rasanya jadi pembinaku, karena aku juga ngadapin adik-adik juga kan. Jadi kayak
oh gini ya harusnya ngadepin anak-anak yang kurang bisa dan butuh waktu yang cepat, jadi mau gak mau aku harus menyerahkan ke orang yang lebih bisa daripada aku harus mengikuti prosedur lagi ke sekretaris, kemudian ke pembina terus salah ke sekretaris lagi. Jadi ya aku mending cari anak yang lebih kompeten gitu. Tapi pernah sih sekretarisku kayak curhat ke aku kayak, gimana sih Bre, kayak aku tuh gak ngerti apa yang dimaksud kakaknya tuh, aku gak paham gitu. Terus aku juga bilang ya ini sih waktu itu katanya timenya agak kurang pas gitu, semua gak ada klubnya. Terus dia kayak bilang ya kan harusnya dia bilang dari awal kalau misal pakai count dan time nya tuh kayak gimana gitu. Terus ya aku bilang lagi dong, ya mungkin kalau misal kamu nanti diminta input kirian nanti coba di cross check ulang yang mau kamu tanyain itu apa. Jadi biar kesannya si kakaknya itu nggak buruk juga ke kamu gitu. Pernah ada momen nggak sih dimana tim inti itu kerjanya itu maksimal, jadi nggak yang hilang-hilangan, justru mereka tuh kerjanya yang sesuai ekspektasi karir banget? Pernah waktu awal, jadi waktu awal kita survei tempat itu semua kerja kak. Jadi survei itu waktu itu kita bertiga, aku, Kak Diu sama ketuanya. Karena kan ketua harus memastikan tentang juga, dan Kak Diu penghubung eksternal juga, dan aku juga tim keuangan tanya Raisnya berapa gitu dan gimana gimananya. Dan itu kita kerja bertiga. Terus yang kedua begitu kita tempat yang udah fix, sekretaris udah kayak langsung bikin suratnya gimana-gimananya. Terus yang tim wakil internal itu menyampaikan ke panitia, ini jadinya di sini tempatnya. Nah itu adalah salah satu hal yang aku suka dari mereka, dan sayangnya itu cuma jadi di 2 bulan pertama aja. Kalau dari seginya karir itu ya, kalian melihat mereka itu apa yang berbeda dari mereka saat mereka itu kerjanya itu maksimal? Bedanya kalau dari mereka kerjanya maksimal ya, itu mungkin dari luar dan dalam itu perfect ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi kita itu juga nggak terlalu capek karena kita kerjanya tuh sesuai porsinya masing-masing. Terus ketika event selesai kita juga have fun kita, karena kayak wah ini kerja kita bareng-bareng gitu. Enggak, jadi kalau ketika eventnya udah selesai dan kita seneng-seneng itu kan kayak aku pasti mikirnya gini, kamu nggak kerja, yang kerja aku sama Kak Dio doang, kenapa kamu seneng gitu, kayak seakan-akan itu hasil kerja kalian gitu. Biasanya kan di organisasi atau di komunitas itu kalau ada masalah yang berat banget itu kan biasanya mereka TikTok gitu ya istilahnya, jadi mereka tuh ngobrol atau mungkin di saat evaluasi di Kadi. Nah pernah nggak sih Kak Rere atau Kak Dio itu menyampaikan unek-unek ke mereka atau ke semua peneliti yang lihat ya, mungkin diperhalus gitulah, pernah nggak sih dievaluasi menyampaikan unek-uneknya? Mungkin secara sarkas sih kalau Kak Dio ya, kayak bilang ke ketuanya di grup itu, kayak bilang ayo kita ini belum selesai loh, tapi kan dia pakai bahasa Jawa ya, jadi tak praktekin pakai bahasa Jawa ya. Dia bilang ya ini loh durung mari kan ya apa gitu, aku iki yo ono tugas nih. Terus si ketuanya tuh bilang iya sama aku ya sih ono apa namanya kepanitiaan di apa di kampus. Terus Kak Dio sarkasnya gini, sorry ya Kak, loh aku yo sibuk tau, buat kira konto ayo bareng-bareng, kau sibuk ya aku sibuk ya, kelas misal kita iso ya iso gitu. Terus ya akhirnya dari situ tuh ketuanya kayak oh ya wes ayo soalnya kan sibuk, lah kan sibuk aku sibuk ya wes kudu iso gitu. Berarti ya sempat ada omongan lah meskipun sarkas gitu ya dari Kak Dio itu tadi. Jadi ini kan kita udah ngomong tentang karir, ini aku juga punya sesuatu yang harus Kak Riri isi. Ini lembar kerja konseling. Jadi ada beberapa pertanyaan ya, misalnya kayak ujian
ujian sih, tapi ya jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi mungkin Kak Rere aku kasih waktu enggak ya untuk kira-kira untuk semua ini Kak Rere butuh waktu berapa menit untuk jawabnya? Oke, boleh kita langsung diisi aja.
kayak berefleksi gitu ya untuk karir. Nah setelah mengisi 8 nomor konseling ini, rencana atau langkah kecil apa yang akan Kak Rere ambil untuk memperbaiki komunikasi atau memperbaiki kinerja dari tim intinya Kak Rere? Ini nanti ada evaluasi ya Kak. Mungkin aku bakal ngobrol dulu sama Kak Dio gimana cara ngomong sama teman-teman biar teman-teman itu juga menyadari akan pekerjaan mereka, karena kita kan juga sama-sama mahasiswa, sama-sama sipilnya juga. Jadi mungkin kayak aku yang pertama aku bakal ngobrol dulu sama dia gimana cara ngobrol ke teman-teman biar teman-teman itu nggak apa ya, maksudnya nggak disudutkan. Jadi kita meskipun setelah evaluasi ya kita tetap temenan kayak biasanya. Yang kedua mungkin setelah evaluasi nanti kayak aku bakalan ngajarin beberapa hack ke teman-teman terkait problem solving ataupun cara ngerapihin file tuh gimana. Terus ya mungkin aku kasih dia tutorial gimana cara menyampaikan dari pihak eksternal ke internal itu. Terus ketika mungkin ini masih rencana sih Kak, karena kan kita eval itu kan panas-panasnya ya, karena kan evaluasi itu bukan ajang saling menyalahkan tapi juga sebagai ajang membenarkan diri biar betul-betul nggak gitu lagi. Karena kan kalau gitu lagi kan yang gak cuma aku dan Kak Dio sebagai partner aja yang rugi, tapi dia juga rugi karena pengalaman mereka juga kurang. Jadi kalau misalnya masuk CV pun pasti mereka bingung nih mereka mau masukin apa, karena mereka nggak nggak kerja sesuai porsinya mereka. Kemudian setelah evaluasi aku rencana kayak oke aku bakal ngasih reward kecil-kecilan sebagai kayak reward buat teman-teman udah mau dengerin keluh kesahku sama Kak Dio selama event tadi, dan harapannya aku sama Kak Dio itu teman-teman bisa lebih menyadari lagi kesalahan mereka apa biar kedepannya nggak diulangi lagi. Berarti setelah 40 menit ya, setelah 40 menit pembicaraan kita, Kak Rere udah bisa nyari solusi yang mungkin kedepannya itu bisa membantu mereka juga. Dan Kak Rere itu udah berbanget karena sejauh komunitas ini jalan dan Kak Rere ditunjuk sebagai SC, Kak Rere dan Kak Diri tadi udah kerja meskipun lebih dari porsinya, tapi itu kan mungkin bisa menambah pengalaman Kak Rere juga. Jadi meskipun teman-teman itu nggak terlalu banyak andil, teman-teman kadang hilang-hilangan, tapi Kak Rere dan Kak Dio itu berhasil melewati beberapa event yang berat, apalagi ini kan sama pihak eksternal yang mungkin ya ada berapa orang-orang tinggi gitu kan, nggak cuma masyarakat yang biasa, tapi event yang dijalankan itu event yang besar. Nah Kak Rere dan Kak Dio itu meskipun jarang ada bantuan dari tim intinya, tapi kalian berdua udah berhasil menyelesaikan atau melewati meskipun kurang evaluasi tadi ya. Mungkin nanti dievaluasi kalian bisa menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dan bisa merealisasikan rencana yang bakal kalian jalani setelah sesi materi ini gitu ya Kak Rere. Oke, sebelumnya aku sangat berterima kasih ke Kak Rere karena ini mungkin udah lebih waktu ya, jadi mungkin sesi konseling hari ini bisa kita cukupkan, dan aku sangat berterima kasih ke Kak Rere karena sudah mempercayai aku sebagai konselor, dan Kak Rere udah terbuka selama sesi konseling ini. Kak Rere udah berhasil merancang solusi yang realistis yang akan Kak Rere lakukan ke depannya. Mungkin Kak Rere ada yang bisa disampaikan lagi? Mungkin so far itu sih Kak, karena aku juga udah nemuin solusi yang harus aku sampaikan ke teman-teman nanti, dan bismillah itu jadi hal yang berhasil, harapannya seperti itu. Oke, nanti kalau benar lagi atau mungkin ada yang mengganggu Kak Rere lagi,